Lam yadri, orang yang belum merasakan manisnya zikir nggak tahu nikmatnya zikir. Orang yang nggak tahu nikmatnya sholawat nggak ngerti rahasia sholawat. Orang nggak Muhammad SAW tidak dapat ditangkap uswatun hasanahnya kalau tidak dengan kolbu. Maka tidak ada alasan lagi tidak mengkaji kolbu. Jadi maulid Nabi, uswatun hasanah kepada Nabi itu tidak akan dicapai kalau orang nggak punya rojak, dan rojak itu harap adanya di kolbu. Berarti wajib nggak belajar ilmu kolbu? Wajib. Kalau wajib, malu nggak belajar ilmu kolbu? Karena hanya orang yang kolbunya tenang dengan zikrullah dapat menangkap ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kolbu sudah mutmainnah, jiwanya mutmainnah. Mutmainnah itu salah satu ciri-cirinya as-siqah billah, percaya kepada Allah, percaya diri. Muncul Amma ba'du, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Halo? Tahu kenapa kalau mahal qiyam berdiri? Tahu enggak kenapa? Enggak tahu? Mau dikasih tahu? Di abad ke-7 atau ke-8 jatuhnya ya, 8 Hijriah, ada seorang imam namanya Taqiyuddin As-Subki. Siapa namanya? Coba ulangi. Taqiyuddin. Ada orang Depok namanya Taqiyuddin Subki gak? Belum ada ya? Belum ada Kiai? Oh, berarti para kiai kurang ngajarin kitab beliau. Kalau Bajuri kan, Bajuri banyak, Bajuri, apa lagi? Sauri banyak. Apa lagi? Kalau kitab Al-Wawani ada nggak Pak? Imam Taqiyuddin Subki ini dia murid dari pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah. Dia ini mengatakan, saya sudah sampai kepada darjat mujtahid mutlak. Itu sahabat-sahabat Nabi kalau jumpa Nabi Muhammad SAW, satu kali dalam riwayat Sahih Bukhari di Batha, sahabat Nabi berebutan tangan beliau. Ada yang dapat jarinya, ada yang dapat apa namanya nih, punggung tangannya, ada yang dapat dalam tangannya, telapaknya, ada yang dapat sikutnya. Semua berebut tangan Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata sahabat-sahabat muda? Maka kita biarin anak-anak kita hadir walaupun berisik-berisik dikit. Ya, jangan marah ya Pak Haji ya. Kesel sih boleh. Akhirnya sahabat-sahabat muda itu cerita seperti Sayyidina Anas. Sayyidina Anas itu pelayan Nabi, tetap berebut tangan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, aku sudah salaman dengan banyak tangan, tidak ada selembut tangan Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pekerja keras, tapi tangannya lembut, lebih lembut dari tangan anak gadis. Gimana Bu? Nabi Muhammad itu enggak pakai parfum sudah harum, apalagi pakai parfum. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW idza marra bimakanin, jika melewati satu tempat, itu tempat harum beberapa menit. Coba kalau ibu-ibu lewat harum enggak? Apa bau jengkol? Maka masjid kita Pak Haji wajib harum.
Kalau ada drainase nggak benar, jangan sampai baunya masuk ke masjid. Malu kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ya, bapak-bapak kalau ke masjid mesti harum, tapi jangan pakai minyak senyong-nyong. Ya, bikin hidung kita sakit, dikit aja. Ya. Maka ada perbedaan wewangian lelaki dan perempuan. Perempuan boleh pakai parfum nggak? Beneran? Udah tahu dalilnya belum? Karena banyak juga perempuan akhwat-akhwat nih nggak mau pakai parfum, dikira haram, takut disebut pezina, pelacur. Ternyata salah baca hadis. Yang nggak boleh itu yang baunya bisa merangsang hasrat seksual. Nah, itu ada beberapa parfum kasturi putih. Ibu-ibu nggak boleh pakai ke masjid ya. Kenapa itu? Itu kalau laki-laki mencium, dia langsung kebayang yang di belakang baju ibu itu, yang di balik pakaian kita itu. Ya. Apa perbedaan parfum laki-laki dan perempuan? Laki-laki itu dalam hadis Nasai, warnanya, ya, warna dan bau itu dibedakan. Ya. Warnanya ringan, warnanya tipis, baunya keras. Sedangkan perempuan baunya ringan, wewangiannya nggak tajam. Ya. Sayyidah Aisyah, halo ibu-ibu pada senang nama Sayyidatuna Aisyah nggak? Coba orang Indonesia sering nyebut Siti Aisyah, tapi kalau saya agak aneh baca Siti itu. Walaupun boleh. Yang afdal baca Sayyidah. Apa sebutannya? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu kalau beliau setiap hari perawatan muka, Bu. Jadi ibu ini harus perawatan muka. Tapi jangan didempul, Bu ya. Sayyidah Aisyah setiap hari itu beliau perawatan mukanya, ada kain halus lalu dikasih kasturi tertentu yang boleh untuk wajah. Lalu ditempel. Jadi Nabi kalau masuk, Nabi mencium bau itu pada harum. Ada jin ya? Oke. Kira-kira lebih harum kasturi atau tubuh Nabi Muhammad SAW? Nah, lebih harum parfum atau Nabi Muhammad SAW? Serius? Beneran ya? Nabi Muhammad itu salah satu namanya ya tib, thayyib. Thayyib itu boleh berarti bagus, tib berarti harum. Maka beliau mengatakan hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Nabi itu dibuat oleh Allah senang dunia beberapa hal saja. Jadi Pak Haji, Pak Kiai boleh senang dunia beberapa hal saja. Satu, wewangian. Dua, pasangan. An-nisa. Tetapi meskipun istri Nabi banyak, Ibu, istri Nabi berapa? Berapa istri Nabi? Berapa? Halo, tole. Tong, Nabi istrinya berapa? Wish, ulama Depok berbeda pendapat. Nabi itu melamar 30 perempuan, tapi hanya menikahi 13 perempuan. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa yang dilamar Nabi? Kaget ya? Baru dengar ya? Al-Imam Yusuf An-Nabhani mengisahkan, menulis dalam kitab Maulid Nabinya, Nabi SAW pernah melamar 30 imra'atan, 30 perempuan. Tapi yang dinikahi, yang sempat dinikahi cuma 13. Duanya cerai sebelum disentuh. Sisa berapa? 11. Duanya meninggal waktu Nabi SAW hidup. Sisa berapa? 9. Apal kalau urusan laki bini ya.
Tapi giliran yang awal tadi nggak hafal. Sayyidina Muhammad SAW walaupun istrinya banyak, tapi pelipur laranya bukan istrinya. Jadi ibu-ibu nih jangan cemburu kalau suami itu senang zikir, senang nongkrong. Betul Pak ya? Pak Haji senang nongkrong nggak? Ya nongkrong, jadi masjid, nah itu bedanya. Soleh bener ya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Coba baca sama-sama. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan pelipur laraku fis shalah. Apa arti fis shalah? Salat. Salat ya. Itu orang ahli zahir, ahli syariat baca. Kalau orang ahli marifat nggak begitu terjemahinnya. Wa ju'ilat, dan dijadikan untukku penyenang hatiku, pelipur laraku fis shalah, di dalam sholawat. Di dalam apa? Jadi kalau ada orang sholawat, Nabi senang nggak? Itu dalilnya. Jadi syarah hadisnya boleh fis shalah itu sholat, tetapi ahli ma'rifat, ahli mahabbah yang mengenal sir nur Sayyidina Muhammad SAW menerjemahkan fis shalah berarti apa? Di dalam sholawat. Mau menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW, banyak-banyak sholawat. Coba, udah berapa kali sholawat hari ini? Berapa? 10 kali, beneran 10 kali. Sudah main game, nonton YouTube berapa lama? Lama bener ya. Tong kalian nonton YouTube berapa lama hari ini? 1 jam? 1 jam? Apa tuh? Udah 1 jam ya? Oke. Coba kira-kira kalau anak-anak kita, bahkan bapak ibu ini, kan bapak ibu ini ngelarang anak-anak main HP, tapi main HP depannya, bener gak? Sama kayak ada bapak-bapak ngelarang anak ngerokok, tapi dia ngerokok depannya. Itu namanya konyol, bin tolol. Astagfirullahaladzim. Halo, pengen bikin Nabi senang gak? Orang yang disenangi baginda, apapun hajatnya Allah kasih dunia akhirat. Tapi ingat, tujuan sholawat bukan nunain hajat. Tujuan sholawat menyenangkan hati baginda SAW. Ini perbedaan orang kenal Rasul dengan orang yang memanfaatkan Rasulullah SAW. Ya, beda gak? Orang yang cinta Rasulullah SAW dengan cinta dirinya beda. Nih perhatikan, kebanyakan kita sholawat bukan karena cinta kepada Nabi SAW, tapi karena cinta dengan urusan kita sendiri. Kata guru, ente baca nih sholawat 4.444 kali, tunai hajat ente, sukses. Maka dia sholawat supaya dirinya sukses, bukan supaya Nabi Muhammad SAW senang. Orang begitu sudah sampai kepada nur iman atau belum? Iman sudah, nurnya nggak terbit. Karena beliau SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, kamu tidak disebut imanmu sempurna, hatta akuna ahabba ilaihi min malihi, min waladihi, wa walidihi, wa nasi ajma'in. Kamu tidak disebut cinta kepada aku, kamu tidak disebut beriman kepada aku sampai mencintai aku melebihi hartamu, anakmu, semua manusia. Maka kalau sholawat bukan karena supaya kita sukses kerjaannya, bukan supaya anak kita yang tadi sakit jadi sembuh, tapi faedah sholawat dapat menyembuhkan penyakit. Nah, beda nggak? Tujuan sholawat bukan menyembuhkan penyakit. Tujuan sholawat apa tadi? Qurrata ain,
menghibur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira-kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu nggak hiburan kita? Perlu nggak? Beneran? Coba perhatiin. Kalau tadi di Ba'i, di Simtid Duror, bagian khatam, Sayyidina Muhammad SAW disebut Ayahanda Agung. Benar Bib ya? Al-Ab Al-Akbar. Betul nggak? Maka para imam kita sepakat menyebut Sayyidina Muhammad SAW Al-Ab Al-Awwal lirruhaniyin li jami'il arwah. Nabi Muhammad itu ayahanda pertama untuk semua ruhani. Untuk semua rohani. Kira-kira bapak punya anak, ibu punya anak, seneng nggak anaknya itu menghibur dirinya? Seneng nggak? Gimana anak ibu menghibur ibu gimana? Ngasih duit ya? Ya bener ya? Matre. Ya. Gimana cara nyenengin orang tua? Tiap minggu dikunjungi kalau sudah nikah, ya. Kalau masih kecil gimana? Patuh sama kalamnya. Kalau Sayyidina Muhammad SAW cukup bersolawat kepadanya, beliau sudah senang. Karena kalau orang solawat kepada Sayyidina Muhammad SAW, nur mahabbah cintanya muncul. Kalau cinta sudah muncul, nah ini anak-anak muda nih yang suka main futsal, suka main bola ya, suka futsal. Kalau pemain bola, kalian sedangnya yang siapa? Nomor bajunya berapa? Punya bajunya gak? Tuh, sudah bisa gaya tendangan dia belum? Kenapa anak-anak kita, bahkan kita waktu masih kecil dan remaja, suka menirukan gaya pemain bola? Karena sudah cinta. Ah ini Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, kalau orang cinta itu mengikuti yang dicintainya nggak capek. Ada perubahan pada orang yang dicintai, cintanya nggak berubah. Halo Bapak Ibu, halo Pak Haji, istrinya masih muda atau udah tua? Serius nih Pak Haji? Gimana Pak Wawan? Istri rambutnya udah putih apa masih hitam? Masih ngejreh? Masih kenceng pada keriput? Mohon maaf. Oh jangan-jangan istrinya lebih muda dari istriku. Menikah udah 30 tahun misalnya nih. Misal dulu istri cantik, kalau bagi ibu-ibu suaminya masih six pack dari depan. Pas sekarang udah 50 tahun six packnya dari samping, angka 6. Betul Bu ya? Kalau cintanya kepada laki-laki bertubuh six pack, suaminya jadi endut berangka 6 dari samping, pasti jadi nggak cinta. Sama nih Pak Kiai ini, Pak Haji ini, kalau senang sama bininya yang rambut panjang berambut hitam, yang kulitnya kenceng, ya. Kalau sudah nggak kenceng lagi, udah nggak hitam lagi, masih cinta nggak? Nah ini perhatiin, ini beda orang mencintai karena dirinya atau mencintai karena zat yang dia cintai. Pak Haji cinta sama bini, sama istri. Istri sudah berubah, yang tadinya kenceng sekarang sudah luntur, kena gravitasi bumi. Giginya udah jatuh-jatuh sama kulitnya. Karena cinta kepada zatnya,
Inti hakikat si perempuan dan laki-laki itu bukan tubuh ini, tapi ruh yang ada di dalam dirinya. Maka jika berubah tubuhnya, cintanya berubah nggak? Hah? Karena cinta kepada zatnya. Tapi kalau Bapak Ibu ini cinta sama pasangan, karena cinta kepada diri kita, dia berubah. Kita nggak cinta lagi, konflik terus, tengkar terus. Dulu Pak Kiai ngorok nggak dulu waktu muda? Enggak ya. Sekarang ngorok kan? Iya. Itu kalau istrinya nggak terima, aku sukanya Kiai muda yang dulu nggak ngorok itu. Sekarang dia udah ngorok. Berarti dia mencintai seseorang karena dirinya, bukan karena zat yang dicintai. Nah, kebanyakan orang begitu mencintai makhluk. Khusus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mencintainya, cobailah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena zatnya. Karena apa? Saya nggak yakin nih ibu-ibu nih kalau ketemu Nabi Muhammad seneng. Belum, nggak yakin Bu. Ibu seneng nggak kalau Pak Kiai ini nikah lagi? Hah? Kalau bininya 4 seneng nggak? Tuh, Nabi bininya 13, ngelamar 30, kuat nggak dengar begitu? Karena ibu seneng sama Nabi cuma bagian tertentu aja yang sesuai dengan diri kita. Yang nggak sesuai sama diri kita nggak suka. Ini contoh, karena kita mencintai beliau bukan karena zatnya, tapi karena konsep kita. Betul nggak? Ya, ada ustadz, seneng banyak nih orang. Ketika coblosannya beda sama jamaahnya langsung nggak ngundang dia. Si jamaah seneng si ustadz karena kecenderungan politik si jamaah sama ustadz, bukan karena si ustadz itu guru, tapi karena nafsu jamaah disalurkan oleh si ustadz dalam bab politik. Itu terjadi. Sudah kejadian belum? Jangan-jangan Habib Mahdi sudah korban. Ya. Pak Kiai udah korban belum? Jamaah ngatur ustadz. Udah begitu belum? Jamaah ngatur, oh itu udah mulai kejadian hari ini. Ustadznya bilang, gak enak sama jamaah. Akhirnya ustadznya bisa disetel dari belakang mimbar. Itu ulama bukan ulama billah, itu ulama dunya. Ulama dunia bisa disetel jamaahnya, tapi kalau ulama yang takut cinta kepada Allah, dia hanya takut kalau Allah tidak memandangnya. Bapak Ibu, Allah itu memandang yang dipandang apa? Gaya ceramah, pilihan politik, atau isi kolbu? Gimana? Isi kolbu bukan? Ya, kolbu kita nggak ada urusan pilihan politiknya beda apa sama. Ya, dan kita sudah ngelewatin masa itu. Semoga masa itu nggak terjadi lagi. Ya, cuma karena berbeda pilihan politik, ustadz diatur oleh jamaah nakut-nakutin ustadz. Ya, pernah dibentak sama jamaah nggak, Kiai? Takbir, Allahu Akbar gitu. Ente kalau takbir cicak aja nggak jatuh, nggak usah takbir. Karena pertentara akhir zaman itu kalau perang dia takbir, musuhnya langsung montang-panting. Ini cicak aja nggak jatuh, nyamuk aja nggak takut. Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari Muslim, perhatikan. Tong, pengen dengar kesaktian Nabi nggak? Nabi itu sakti, lebih sakti daripada yang ente tonton. Ya. Nabi SAW di musim perang beristirahat di satu pohon. Tapi dilalah hari itu nggak ada orang yang jaga.
Tiba-tiba ada yang nyusup nyamar, ternyata tentara musuh, ngambil pedang baginda sallallahu alaihi wasallam lalu menghunus di leher beliau. Kira-kira kalau Pak Kiai digituin gimana? Ampun gitu ya. Keluar Tuhan sebenarnya ya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Muhammad, siapa yang melindungi engkau dari pedangku?" Pedang dari sini. Jawaban Nabi apa? Nabi menjawab dengan kolbunya, dikeluarkan dengan lisannya, Allah. Itu kena ke jantung orangnya, Pak. Langsung lemes. Diambil lagi pedangnya, diulang lagi. Dijawab lagi begitu, Allah, jatuh lagi. Yang kedua diambil lagi, dihunus lagi, dia tanya lagi. Jawabannya sama, yang melindungi aku adalah Allah. Itu orang langsung pingsan, habis itu syahadat. Udah bisa begitu belum kalau perang? Maka hati-hati, orang menggunakan takbir untuk kepentingan politik 5 tahun, itu Allah nggak ridho. Karena Allahu Akbar berlaku sampai akhirat nanti, abadi itu. Yang ya coba perhatiin, partai A Islam, partai B Islam, partai C Islam. Ini takbirnya mana yang paling benar? Mana yang paling benar? Kan nggak bisa. Maka jangan pernah politisasi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke Sayyidina Muhammad SAW. Tadi ayat yang dibaca, ini yang paling inti, tapi jarang dibahas. Walaupun pernah saya bahas, mungkin ada yang ingat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, sungguh pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Apa arti uswah? Contoh, hasanah indah bagus. Kalimat hasanah dalam bahasa Arab itu baru dapat dipahami dengan satu kunci, cinta. Orang tidak cinta tidak akan melihat uswatun hasanah. Perhatiin, uswatun hasanah kuncinya apa? Cinta. Kalau nggak cinta, nggak ada namanya uswatun hasanah. Itu satu. Siapa yang dapat menangkap uswatun hasanah cinta Nabi Muhammad SAW? Siapa yang dapat menangkap? Liman kana yarjullah. Orang yang mengharapkan yarju, yang punya rasa harap roja kepada Allah. Terus yang kedua, wa zakarallaha, dan banyak menyebut berzikir kepada Allah. Coba ulangi, siapa yang bisa dapat uswatun hasanah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullah katsiran. Saya mau tanya, ini pertanyaan tahun lalu kita tanyain ke jamaah di Jambi, enggak semua bisa jawab. Berharap kepada Allah. Orang yang punya harap kepada Allah dapat menumbuhkan cinta uswah kepada Nabi Muhammad SAW. Harapan itu di mana? Harapan di mana, Bapak Ibu? Di otak, di perut, di dada, apa di mana? Di mana harapan itu? Di kolbu. Betul? Benar nggak harapan di kolbu? Bahasa Arab roja, bahasa Indonesianya harap, tapi ini kurang oke. Bahasa Arab ar-roja, silakan cek nanti Risalah Kusyairiyah ya, Al-Haqaiq, banyak lagi Maqamat, Hariri. Ar-roja itu salah satu maknanya juga ada di Ihya Ulumuddin, ta'alluqul qalbi billah. Hati bergantung kepada Allah. Hati berharap menunggu kasih sayang Allah, itu namanya roja. Itu artinya roja. Berarti yang berharap siapa? Hati. Coba mohon maaf, tadi Pak Kiai cerita, mana Pak Kiai yang ngajar di Nurul Huda, ikut naik gak?
Di kitab Imriti ada nggak belajar hati? Di kitab Matan Nabi Syuja fikih ada nggak belajar hati? Di kitab Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, kitab akidah ada nggak belajar hati? Nggak ada. Belajar hati di mana? Di kitab apa? Kitab apa belajarnya? Kalau belajar hati, bukan kitab fikih, bukan kitab akidah, kitab apa? Kitab tasawuf. Mohon maaf nih Pak Kiai, masih gengsi nggak ngajarin tasawuf? Masih takut nggak ngajarin tasawuf? Udah mulai? Udah lama Pak Kiai. Sekarang orang harus mulai berani. La yakhafuna laumata laim, nggak boleh takut hujatan orang yang menghujat, karena ciri-ciri orang ria takut dihujat, itu ciri-ciri orang ria. Jadi kalau mohon maaf ini ada kiai ngomong begini, kalau kita gunakan kata tasawuf nanti jamaah nggak seneng, nanti jamaah bubar, itu kiai ria. Kalau ada kiai ngomong begini, mesti punya cari mursyid. Kolbunya punya penyakit itu, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada, pasti nambah penyakit kolbunya. Tambah jamaah, tambah penyakit kolbunya. Berarti si kiai tidak cari ridha Allah, dia sedang mencari ridha makhluk. Kalau Imam Ghazali kenceng bahasanya, ulama su. Apa bahasanya? Di Muqaddimah Ihya beliau mengatakan itu ulama su. Ulama jahat kolbunya. Dia menggunakan sesuatu atas nama agama, tapi bukan mencari ridha Allah, yang dicari ridha makhluk. Coba perhatiin. Jadi maulid Nabi, uswatun hasanah kepada Nabi, itu tidak akan dicapai kalau orang nggak punya rojak, dan rojak itu harap adanya di kolbu. Berarti wajib nggak belajar ilmu kolbu? Wajib. Kalau wajib, malu nggak belajar ilmu kolbu? Ilmu kolbu yang mempelajari fikih, akidah atau tasawuf? Mulai malam ini, malukah belajar tasawuf? Malu? Takut ditinggal jamaah kiai? Yang harus ditakuti itu jamaah ditinggalin kiai. Benar nggak? Ente takut nggak ditinggalin guru? Takut? Harusnya begitu. Jangan sampai ustadz takut ditinggalin. Bukan satu dua orang Pak Kiai. Kiai ngomong kepada saya, Ar-Razi, kenapa kamu buka hikam? Nanti masyarakat nggak sanggup. Masyarakat nanti bubar, terlalu berat. Masyarakat nggak ngerti. Ya sama aja Mata Nabi Syuja juga jamaah nggak ngerti. Ya, orang awam mana ngerti Mata Nabi Syuja? Sebagaimana kitab tasawuf itu gelap, Abu Syuja fikih juga gelap, Ummul Barahin apalagi. Berat tidak berat itu cuma satu, dijawab oleh Ibnu Athaillah Sekandari. Apa kata beliau? Tanda kalimatmu diizinkan Allah untuk disampaikan adalah fuhimat ibaratuhu. Kalimatmu dapat dipahami. Jadi siapakah yang boleh menceritakan satu ilmu? Bukan masalah ilmu itu berat atau ringan, tapi masalahnya dirimu dapat izinkah dari Allah? Apa indikator kita diizinkan Allah? Kalimat kita dipahami. Kalimat kita dan kita sudah survei kecil-kecilan di setiap tempat. Kalau digabung, ternyata yang paling menerima kajian tasawuf bukan kiai, bukan santri, justru orang awam. Ini pelajaran hebat. Ternyata Pak Kiai masih terhijab dengan ilmunya, masih ngomong, ini mah kita berat gitu. Padahal berat itu engkau dapat izin atau tidak. Sayyidina Muhammad SAW tidak dapat ditangkap uswatun hasanahnya kalau tidak dengan kolbu. Maka tidak ada alasan lagi tidak mengkaji
qalbu. Terus kalimatnya wal yaumil akhir, hari akhir, wa zakarallaha katsira, dan banyak berzikir. Coba perhatikan, zikir itu di Quran, di lisan atau di kolbu? Di Quran nih. Zikir itu efeknya di lisan atau di kolbu? Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatmainnul, ketahuilah hanya dengan zikrullah kolbu menjadi tenang. Ini yang berkalap siapa? Allah. Berarti zikir itu kalau tidak membuahkan ketenangan kolbu, zikirnya belum dapat menangkap uswatun hasanah. Karena hanya orang yang kolbunya tenang dengan zikrullah dapat menangkap ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kolbu sudah mutmainnah, jiwanya mutmainnah. Mutmainnah itu salah satu ciri-cirinya as-siqah billah, percaya kepada Allah, percaya diri, muncul rasa takut hilang. La yakhafuna lawmata laim yang tadi kita baca, dicaci maki orang nggak takut. Karena dia sudah tahu kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini saya sering kasih contoh. Madu itu manis apa pahit? Kalau di madu nih, ini serius ini. Madu itu manis apa pahit? Oke. Saya minum madu, manis. Ada 1000 orang belum minum madu, terus bilang, jangan minum itu pahit. Ikut siapa? Ikut lidah kita apa kata orang? Ikut diri kita yang sudah merasakan atau ikut kata orang? Ya. Itu dia, kolbu itu begitu. Kata Imam Ghazali, imam ahli kolbu, man lam yazuk lam ya'rif lam yadri. Orang yang belum merasakan manisnya zikir nggak tahu nikmatnya zikir. Orang yang nggak tahu nikmatnya sholawat nggak ngerti rahasia sholawat. Orang nggak tahu tasawuf itu memudahkan orang beragama, maka dia akan menuduh bertasawuf itu menyulitkan beragama. Ini canda-canda santri nih, ya. Kita udah kuliah S2 Pak. Kawan saya beli kitab hikam, dicandain sama temannya. Lu beli kitab hikam, oh harus setengah jam sebelum zuhur harus hadir di masjid. Apa urusannya? Jadi bayangan orang ngaji hikam, ngaji tasawuf itu horor. Nggak begitu ngaji hikam, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka zikir wa zakarallaha katsira yang menjadi ciri kedua orang yang mendapatkan uswah hasanah itu mesti dengan kolbu, betul nggak? Jadi zikir itu mesti dengan. Oleh karena itu belajar kolbu wajib atau tidak? Belajar kolbu di kitab fikih, akidah atau tasawuf? Berarti belajar tasawuf wajib atau tidak? Nah, maka Pak Kiai, saya sudah buka ruangannya, silakan diisi. Gak usah malu-malu lagi. Ya, buka kitab-kitab Ghazali banyak yang mudah dipahami dan sudah diterjemahkan. Ya. Namun ingat, itu kitab bukan kitab hafalan, itu kitab zauq. Sahabat saya, Ustadz, menghafalkan hikam, Pak. Kitab hikam dihafalin, ya salam. Hikam bukan untuk dihafalin, tapi untuk dirasakan. Akhirnya dia kalau duduk di majelis paling sombong sendiri karena merasa hafal kitab al-hikam, padahal dia nggak mengerti rasa berhikam. Ya. Berdasarkan ayat tadi, ya, liman kana yarjullaha wal yaumil, bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir serta banyak zikir. Ada yang belum saya sebutkan tadi. Berharap itu kepada zat yang dikenal atau yang belum dikenal?
kita menumpukan harapan kepada orang yang kita kenal atau bukan? Maka salah satu makna daripada roja, yakni orang yang kenal kepada luasnya rahmat Allah. Berarti sebelum zikir mesti kenal bermakrifat dulu kepada Allah. Ini para kiai ini sepakat, tapi tidak mengajarkannya secara umum. Ini yang saya pertanyakan di banyak majelis. Dalam kitab Awwaluddin Ma'rifah, coba Awwaluddin Ma'rifatullah, awal agama bukan sholat, bukan syahadat, bukan haji umroh, bukan puasa. Apa awal agama? Ma'rifatullah, mengenal. Maka liman kana yarjullaha yarju ay ya'rif rahmatullahil wasi'ah. Orang yang kenal kepada Allah, kenal kasih sayang Allah itu luas. Oleh karena itu, mustahil orang sukses bermaulid kalau dia tidak bertambah ma'rifat kepada Allah. Dan cara mengenal rahmat Allah, kenalilah kasih sayang pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya di setiap kitab maulid selalu dimulai dengan surat At-Taubah, wabil mu'minina raufur rahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman dia rauf, dia penyayang, rahim, dia sangat kasih sekali. Kalau ingin kenal kasih sayang Allah, mulai kenalilah sayangnya Sayyidina Muhammad SAW kepada umatnya. Maka beliau meninggal nggak mau perhatikan warisan, Pak. Nabi wafat, apa yang dipikirkan? Nyebut nama kita, ummati. Kira-kira kalau ada orang meninggal nyebut nama anak-anaknya terus mati, itu mati husnul khotimah apa su'ul khotimah? Gimana Kiai? Gimana Bu? Mau meninggal yang disebut anak-anaknya, anak-anakku gitu. Terus mati. Su'ul khotimah? Jomblo. Ente jomblo, punya harapan kepada seseorang gak? Pas mau meninggal, Adinda gitu ya, Ayang gitu ya. Sebut namanya dong. Ada namanya gak? Siapa namanya? Betty. Kalau ada orang meninggal, sakaratul mautnya nyebut anak-anaknya, itu husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kayak tahu aja. Kayak pernah sakaratul maut aja. Ini emang diajarin nakut-nakutin umat ini. Nabi Muhammad disebut ayahanda agung. Meninggal nggak baca la ilaha illallah, Pak. Meninggal yang disebut siapa? Ummati. Itu kalau terjemahannya anak-anakku, umatku. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Bahasa Arab keren banget. Itu akhir yang baik atau akhir yang buruk? Buruk atau baik? Terus kalau bapak-bapak kenapa tadi kalau mau meninggal nyebut anaknya su'ul khotimah? Gimana dong? Beda ya? Apa bedanya? Kalau bapak-bapak nyebut anaknya yang kepikiran apa? Warisan. Bukan, bapak-bapak ini kalau meninggal yang dipikirin apa? Ntar anak saya sama siapa? Ntar jandaku sama siapa? Gitu ya. Tapi kalau anak-anak dia sebut, dia khawatir seperti baginda sallallahu alaihi wasallam khawatir, itu husnul khotimah. Seperti Sayyidina Yakub waktu mau meninggal, dia tanya, wahai anak-anakku, apa yang kau sembah setelahku? Dipanggil, wahai anak-anakku. Berarti kita nggak suuzon nama semua orang yang meninggalnya nyebut nama anaknya, bininya ya.
Khawatir nggak kalau meninggal sekarang anak bininya? Khawatir nggak? Kenapa khawatir? Yang menjamin sekarang anak istri kita siapa? Kalau antum mati, siapa yang jamin? Terus kenapa khawatir? Kita hidup, anak kita siapa yang jamin? Kurang iman ini ya. Kalau kita hidup, yang jamin anak kita siapa? Kita apa Allah? Kalau ada yang menyebut kita musyrik, ngaji tauhid lagi ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang bergerak di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Ini pada bergerak di bumi, pada langit nih. Ya, berarti siapa yang jamin? Bukan orang tua, bukan suami, bukan tempat bekerja. Kalau kita mati, siapa yang jamin keluarga kita? Berarti mau kita hidup, kita mati, Allah berubah nggak? Nggak berubah. Oleh karenanya, yang sekarang sudah mau dekat kematian, nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir masalah keluarga yang ditinggal, karena mereka yang jamin saat kita hidup Allah, kita mati pun yang jamin Allah. Udah selesai, ya. Itu yang disebut yarjullaha. Maka Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan umatnya bukan apa-apa. Yang dikhawatirkan ummati itu, ya Allah sayangi umatku, sayangi umatku, itu maksudnya. Maka siapapun yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dia dapat doa Sayyidina Muhammad SAW. Nah, hadis penutup saya ya. Nabi didatangi malaikat Jibril. Nah, Nabi temenannya sama Jibril. Kalau kita masih apa? Ya, Mas Bril. Nabi temenannya sama Jibril. Tapi lebih mulia Nabi apa Jibril? Ya, yang mengatakan lebih mulia Jibril itu Nabi marah loh, Pak. Nabi marah langsung. Maka di kitab Burda ya, di kitab Maulid itu semuanya sepakat menyebutkan Nabi itu asrafu khalqillah. Makhluk paling mulia, melebihi Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, Allah ngasih pertanyaan untuk engkau. Pilih umatmu 2/3 di sorga, atau berapa persen di sorga, atau engkau dapat hak memberi syafaat. Apa jawaban Nabi? Kalau setengah 2/3 itu berarti ada limitnya. Berarti umatku masih ada yang masuk nih, ini perhatikan, Nabi cerdas, melebihi cerdasnya Jibril. Kalau Jibril, versi Jibril nih, kalau dikasih pertanyaan, beliau akan jawab, udah 2/3 aja, dijamin masuk surga. Itu kalau malaikat. Tapi sang Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, kamu pilih jatah sekian persen atau hak syafaat? Apa jawaban beliau? Ya Rabb, asy-syafa'ah. Aku minta syafaat. Syafaat itu dari bahasa Arab artinya hak doa yang dilipat gandakan istijabahnya, dari kata syafa'. Syafa' itu genap, digandakan. Kalau saya dulu pertama belajar hadis, saya kira Nabi Muhammad kok nggak paham ya? Ternyata kita nggak paham, Pak. Ketika beliau tidak meminta jatah setengah ataupun 2/3 umatnya, beliau mengatakan cukup syafaat. Berarti beliau berharap tidak ada umatnya yang tersiksa selama-lamanya di neraka. Beliau berharap satu saat semua umatnya masuk. Maka ini perhatiin, kullu ummati Rasulillah SAW fil jannah. Ini kaidah bi syafaati nabiyina Muhammad SAW. Setiap umat Sayyidina Muhammad SAW pasti masuk surga, bukan karena amalan mereka, tapi karena syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Syafaat Sayyidina Muhammad SAW itu yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Rahmat itulah hakikat dari syafaat. Lil alamin, bukan hanya khusus untuk sekelompok orang, semua orang di alam. Siapapun umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk. Terus kenapa ustadz-ustadz hari ini suka ngancem-ngancem orang beda pendapat dengan neraka? Apa yang aneh ini? Berarti dia nggak mengikuti qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu berlomba-lomba masukin umatnya masuk surga. Tapi hari ini orang-orang berlomba-lomba mengkafirkan umat Nabi Muhammad SAW, menyesat-nyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Saya khawatir itu bukan pewaris Nabi Muhammad SAW, itu pewaris Azazil. Keren gak namanya? Siapa? Itu namanya keren gak? Iya, tapi nama kecil daripada Iblis. Waktu dia tinggal di sorga namanya Azazil, pas turun ke bumi ganti nama. Ya. Namanya Iblis, nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini kabar gembira untuk kita semua. Semua umat Nabi pasti masuk sorga dengan syafaat. Lalu gimana cara dapat syafaat? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kembali ke hadis pertama. Dijadikan pelipur laraku, penyenang hatiku, sholawat. Maka siapapun yang sholawat pasti diselamatin Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang masuk ke sirat. Sirat itu jangan dimain kali. Sirat itu ada yang naik, ada yang turun, ada yang tipis, ada yang curam, ada yang licin. Sekelilingnya ada duri-duri raksasa. Di saat mereka jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi, tiba-tiba sholawat dia dulu yang pernah dia baca waktu di dunia, pas lagi maulid, mahal qiyam ya Nabi salam alaika itu datang. Nur sholawat ngambil dia, dihantarkan sampai ke depan surga. Maka bikin maulid perlu atau tidak? Gak usah bilang sunnah bid'ah, itu udah beres sama imam kita. Kita bukan imam, paling imam masjid. Ya, para imam kita sudah jawab status maulid itu gak usah ente bicarakan bid'ah atau gak bid'ah. Isinya apa? Isinya tentang cinta Nabi, salawat Nabi. Dua ini adalah kunci syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Oleh karena itu tidak usah khawatir untuk mengikuti maulid. Kalau perlu jangan hanya sekali maulid, kita tiap bulan bahkan tiap minggu bermaulid. Ya, di Ribat kami, Nurania kami tiap minggu bermaulid secara resmi. Yang enggak resminya lebih. Ya, baca Simti Duror ke Barzanji kita baca. Alhamdulillah Rabbil. Semoga Allah Ta'ala menjadikan semua yang berhadir dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Semoga semua yang hadir berhak disebut umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kami dan semua kita yang berhadir berhak diselamatkan dengan nur salawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma yassir lana fid darain bi syafaati Sayyidina Muhammad Jaddil Hasanain. Allahumma ya Allah, mudahkan hidup kami di dunia dan akhirat. Di dunia dengan husnul khatimah, di dunia dengan kenal Allah dan kenal sang rahmah Nabi Muhammad SAW. Di akhirat mudahkan kami, hisab kami, mizan kami, sirat kami. Bahkan jika perlu ya Allah, la tuhasibna hisaban illa yasira. Jangan hisab kami kecuali hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wa ajirna minan nar wa adkhilnal jannah. Bebaskan kami dari murka Engkau ya Allah dengan syafaat baginda Rasulullah, dan masukkan kami ke dalam surga Engkau ya Allah bersama Sayyidina Muhammad Habibullah, Sayyidina Muhammad Nurullah. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib da'watina bi sirri suratil Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 رب العالمين. استجب دعواتنا بالسر الفاتحة وبالسر سيدنا محمد سيدنا الفاتح سيدنا الخاتم سيدنا الخاتم
سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سيدنا الناصر سيدنا محمد الحامد المحمود أحمد أحي اللهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فاستجب دعواتنا اللهم بنور النبي صلى الله عليه وسلم فنور قلوبنا اللهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلنا من المشفوعين منصورين آمين يا رب العالمين وصلى الله عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.